Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zaim Pragakusma hendak mempresentasikan seminar tugas akhir saya dengan pembimbing 1 Bapak Dr. Nofrido Caribaldi, Skom Mkom, dan pembimbing kedua Bapak Oliver Samuel Simanjuntak, STMeng. Dengan judul tugas akhir komparasi fungsi kernel untuk analisis sentimen Instagram dan Twitter menggunakan metode support vector machine, studi kasus Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang hingga manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, terdiri dari state of the art. Dan yang terakhir membahas mengenai metodologi penelitian dan metode pengembangan sistem. Di latar belakang, ICW atau Indonesian Corruption Watch menyoroti bahwa kinerja KPK pada tahun 2020 menurun drastis pada kinerja penindakan, menurun hingga 50% dibandingkan tahun 2019. Pada jumlah penuntutan, jumlah kinerja penyidikan turun hingga 38% dan jumlah kinerja eksekusi turun hingga 21%. Menurut paper dari Putra dan kawan-kawan pada tahun 2019, penggunaan media sosial sendiri sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat untuk mengutarakan opini atau pendapat mengenai suatu objek. Media sosial, semisal Instagram dan Twitter, tidak dapat mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, ataupun netral. Di Indonesia sendiri terdapat 15 negara independen, salah satunya KPK. Dilansir pada tanggal 21 Maret 2020 dari peneliti sendiri, di jumlah follower atau pengikut di media sosial Instagram akun resmi KPK itu mencapai 608.000, jauh unggul dibanding ke-14 lembaga negara independen lainnya. Untuk Twitter sama, menduduki peringkat 1 untuk lembaga negara independen dengan jumlah follower 3,4 juta. Tentu hal ini menimbulkan bahwa atensi masyarakat terhadap lembaga independen KPK itu amat besar, terbukti dari jumlah follower yang besar dibanding lembaga negara independen lainnya. Menurut Guru Mantara, analisis sentimen dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui dalam hal ini citra suatu lembaga. Ada beberapa metode klasifikasi yang biasa digunakan, salah satunya SVM. SVM sendiri dapat mengolah data berdimensi yang besar dan cocok diterapkan pada data teks yang cenderung berdimensi besar. SVM sendiri berasal dari kemampuan untuk menerapkan pemisahan kernel linear pada input data non-linear berdimensi besar, dan ini diperoleh dengan menggunakan fungsi kernel. Model pendekatan atau kernel dapat membantu dalam mengatasi masalah fitur space dan berpengaruh terhadap akurasi yang dihasilkan. Penelitian dari Nuraini dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang analisis sentimen KPK menggunakan metode SVM dengan kernel RBF. Sentimen bagi menjadi dua kelas, yaitu positif atau negatif. Menurut Budiman pada tahun 2017, penggunaan kernel RBF sendiri lebih cocok digunakan untuk klasifikasi gambar. Menurut Suyanto pada tahun 2018, terdapat beberapa jenis kernel SVM selain RBF, yaitu kernel linear, kernel polinomial, dan kernel sigmoid. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan komentar pada Instagram dan Twitter mengenai KPK dengan menggunakan metode support vector machine dan membandingkan kinerja ketiga kernel. Yang kedua, berapa tingkat akurasi, presisi, serta recall metode SVM dengan membandingkan kinerja ketiga kernel. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada 7 batasan masalah yang saya paparkan. Yang pertama, kernel yang digunakan yaitu kernel linear, polinomial, dan sigmoid. Data sendiri didapatkan dari media sosial Instagram dan Twitter. Yang ketiga, tidak memasukkan tweet atau komen yang bersifat spam. Yang keempat, data sentimen sendiri saya bagi menjadi 3 kelas, yaitu positif, negatif, atau netral. Yang kelima, data yang digunakan hanya yang berbahasa Indonesia. Selanjutnya, data latih yang saya gunakan itu antara rentang waktu Januari 2018 hingga November 2020 untuk masing-masing media sosial.
Dan yang terakhir, data uji yang saya gunakan yaitu data uji pada Desember 2020. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode support vector machine dengan tentunya membandingkan kinerja ketiga kernel untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat pada media sosial Instagram dan Twitter mengenai KPK. Yang kedua, menghitung tingkat akurasi, presisi, dan recall dengan membandingkan kinerja ketiga kernel. Dan yang terakhir, menyajikan hasil klasifikasi yang mudah dipahami. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui performa dari support vector machine dengan membandingkan ketiga kernel linear, polinomial, dan kernel sigmoid, serta diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada state of the art atau penelitian yang saya menjadi acuan. Yang pertama ada penelitian dari Rahmat Taufik HR dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul analisis sentimen pada Twitter mengenai kinerja KPK. Metode yang digunakan di sini naive Bayes. Model yang digunakan yaitu positif negatif. Naive Bayes sendiri menghasilkan akurasi sebesar 65,51%. Yang kedua ada penelitian dari Hernawati dan Gata menggunakan metode SVM dan naive Bayes. SVM sendiri menghasilkan akurasi sebesar 80,77%. Naive Bayes menghasilkan akurasi sebesar 76,92%. Yang ketiga ada penelitian dari Nur Aini dan kawan-kawan pada tahun 2020 menggunakan metode SVM dengan kernel radial bias function. Dataset di sini dataset berasal dari media sosial Twitter. Model yang digunakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. SVM kernel RBF sendiri menghasilkan akurasi sebesar 81,32%. Dan yang terakhir ada penelitian saya dengan dataset di sini Instagram dan Twitter. Model yang digunakan saya bagi menjadi tiga, yaitu positif, negatif, netral. Menghasilkan akurasi, SVM menghasilkan akurasi sebesar SVM linear menghasilkan akurasi sebesar 86,81%. SVM kernel polinomial menghasilkan akurasi sebesar 81,86%. Dan yang terakhir SVM kernel sigmoid menghasilkan akurasi sebesar 80,21%. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian ini dimulai dari pengambilan data, labeling manual data, pre-processing, pembobotan untuk ekstraksi fitur, analisis sentimen, dan yang terakhir pengujian. Pengambilan data sendiri saya menggunakan metode scraping untuk pengambilan data di Twitter dan pengambilan data manual di media sosial Instagram. Untuk pelabelan manual data di sini saya dibantu dengan 4 orang termasuk saya sendiri untuk melabeli data agar data tidak terlalu subjektif jika data di-labeling oleh satu orang. Selanjutnya ada proses pre-processing. Di tahap pre-processing ini saya menggunakan 5 step. Yang pertama ada scaffolding, yang kedua ada cleansing, yang ketiga ada tokenizing, yang keempat ada stopwatch removal, dan yang kelima ada cleansing. Bisa dilihat komentar 1, 2, 3, yang komentar pertama itu komentar positif, komentar kedua negatif, komentar ketiga netral. Setelah melewati tahap pre-processing, dilakukan tahap pembobotan. Di sini tahap pembobotan yang saya gunakan TF-IDF. Bisa dilihat di sini saya memberi contoh menghitung term TF-IDF dari kerja di dokumen 1. Bisa dilihat term frekuensi di dokumen 1 untuk term kerja berjumlah 1 akan dikalikan dengan log N besar. N besar di sini itu jumlah dokumen, karena di sini saya mencontohkan 3, jadi N besar 3 per N kecil. N kecil di sini itu adalah jumlah term kerja ada di dokumen berapa aja. Di contoh ini term kerja ada dokumen 1 dan dokumen 2, jadi N kecil di sini ada 2. Jadi term kerja di dokumen 1 itu menghasilkan term sebesar 0,176091. Begitupun seterusnya sudah saya tulis di tabel berwarna orange. Selanjutnya, kernel yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Anda pada tahun 2018 yang mengutip dari penelitian Karacaoğlu dan kawan-kawan pada tahun 2005. Tentu setiap kernel mempunyai parameter yang berbeda-beda. Setelah melewati tahap pembobotan,
dilakukan tahap analisis sentimen. Untuk yang pertama kita menghitung rumus DIJ, yang kedua menghitung nilai error, yang ketiga menghitung delta alpha, yang keempat menghitung nilai AI baru, dan yang terakhir menghitung nilai bobot untuk mendapatkan nilai bias. Untuk kotak yang berwarna hijau ini harus dilakukan berulang kali untuk mendapatkan nilai yang konvergen. Yang terakhir untuk fungsi keputusan, di sini ada fungsi keputusan seken, di mana nanti fungsi sin itu menghasilkan nilai 1 dan min 1. Nah, karena di sini saya menggunakan multi kelas atau kelas lebih dari 2, yaitu positif, negatif, dan netral, maka multi kelas di sini yang saya gunakan itu one again one, di mana membandingkan setiap kelas. Bisa saya beri contoh, di sini saya memberi contoh semangat kerjanya KPK, rakyat Indonesia mendukungmu, menghasilkan kelas voting terbanyak, yaitu kelas positif. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan metode pengembangan sistem Grapple. Grapple sendiri bisa dikatakan fleksibel karena ditujukan untuk sistem yang bersifat OOP atau berorientasi objek. Lanjut di DFD level 0, bisa dilihat untuk entitas terdapat 2 entitas, yaitu admin dan pengunjung. Selanjutnya ada DFD level 1. Di DFD level 1 ini lebih rinci daripada DFD level 0. Terdapat 3 proses di sini, yaitu dimulai dari login, mengolah data, dan yang ketiga ada hasil analisis sentimen. Untuk data flow diagram level 2, di sini yang saya paparkan itu DFD level 2 admin. Untuk admin sendiri terdapat beberapa proses, dimulai dari mengolah data stop word, hingga yang terakhir nanti ada menghitung akurasi, presisi, serta recall. Tentu dengan data store-nya sendiri-sendiri. Lanjut di flowchart system. Di flowchart system sendiri ini saya bagi dua. Yang sebelah kiri itu flowchart system untuk data latih, dimulai dari input data latih hingga nanti menyimpan model SVM kernel linear, polinomial, hingga kernel sigmoid. Untuk sebelah kanan itu flowchart system dari sistem klasifikasi atau data uji, dimulai dari input data uji hingga nanti muncul perbandingan hasil klasifikasi. Lanjut di sini ada flowchart case folding. Case folding sendiri itu mengubah huruf besar atau kapital menjadi huruf kecil. Setelah melewati proses case folding ada proses cleansing. Proses cleansing sendiri itu menghapus URL angka hingga tanda baca. Setelah itu ada proses tokenize. Tokenize sendiri itu membuat kalimat dari bentuk string menjadi array. Lanjut ada flowchart stopword removal. Di stopword removal sendiri itu menghapus kata-kata yang tidak bermakna. Contohnya adalah yang dan lain sebagainya. Lanjut ke flowchart stemming. Flowchart stemming sendiri itu merubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Contohnya menendang menjadi tendang, mengambil jadi ambil, dan lain sebagainya. Lanjut ada flowchart pembobotan TF-IDF. Setelah proses pre-processing, lanjut ke proses pembobotan TF-IDF. Selanjutnya ada flowchart data latih kernel linear. Bisa dilihat perbedaan dari flowchart data latih kernel linear dan flowchart kernel polinomial. Terdapat pewarnaan parameter. Untuk kernel linear sendiri menggunakan parameter C, polinomial menggunakan parameter C, decay, dan gamma. Untuk data latih kernel sigmoid itu menggunakan parameter C, gamma, dan coef, atau bisa disimbolkan R. Selanjutnya ada flowchart data uji kernel linear dan polinomial. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk kernel linear yang berwarna biru itu mengeload SVM model kernel linear. Untuk kernel polinomial itu mengeload model SVM kernel polinomial data training. Dan untuk data uji kernel sigmoid itu mengeload model SVM kernel sigmoid data training yang berwarna ungu, bisa dilihat. Yang terakhir ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Terdapat 7 entitas. Ada user, data latih, pembobotan, stopword, data uji, kamus KDS, hingga yang terakhir akurasi. Untuk yang berwarna hijau dengan tulisan username di underscore, itu maksudnya ada foreign key dari masing-masing entitas. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan demo program.